Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mimpin doa ketua kelasnya, Mas Angga. Mana Mas Angga? Hadir, Bu. Ya. Oke, Mas Angga kirim doa, pimpin doanya dulu. Belum berdoa menurut agama yang masing. Doa mulai. Sampun, Bu. Sudah absen ya? Sudah absen semua ya? Oh, sudah. Oke, saya cek dulu. Nah, ini ada yang belum ini, ada yang belum absen hari ini. Nanti, tapi hadir ya di sini. Aditya hadir? Aditya hadir, Aditya? Ya. Satria. Oke. Hadir, Bu. Oke. Sudah ya. Oke, di sini kita akan membahas transformasi geometri. Dulu materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang transformasi. Tapi sebelumnya ke transformasi, siapa yang masih ingat sistem koordinat? Koordinat itu apa koordinat? Ada yang tahu? Ingat dong. Ada? Titik, betul. Di situ nanti ada apanya lagi? Ada apanya lagi? Selain titik? Sumbu. Ada sumbu, betul. Sumbu apa? Sumbu X dan Y. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titiknya, nanti itu digunakan untuk kemarin adalah transformasi. Nah, masih ingat apa itu transformasi? Nah, transformasi itu apa? Perpindahan. Boleh, trans itu berpindah. Kemarin sudah ya, nih transformasi. Perpindahan, kayak transformer ya yang kemarin ya. Trans itu berpindah. Nah, kemarin adalah transformasi itu adalah bisa perpindahan, bisa juga apa? Geser, Bu. Digeser kemarin ya untuk translasi. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat enggak? Ingat. Rangga masih ingat enggak? Perubahan letak. Nah, letak boleh. Nah, sebenarnya transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bagian dari suatu bangun menjadi bangun geometri lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah, bisa letak dan bentuknya. Nanti kalian tahu nggak? Pernah nggak bercermin? Pernah ya. Nah, kalian tahu pernah bercermin ya. Nah, pernah nggak selfie pernah nggak? Pernah ya. Biar kelihatan apa selfie? Biar kelihatan apa? Nah, kalian selfie biasanya sendiri ya. Nah, HP-nya kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, ketika kalian berselfie, muka kalian sama nggak dengan muka yang ada di HP? Sama. Beda, Bu. Oh, beda. Yang kanan jadi kiri. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, Bu. Baik. Tapi bentuknya sama enggak? Sama. Yang pengen, nah ini ada solusi ya, yang pengen menjadi fotografer atau mendapatkan foto indah, selfie indah. Nah, ini bisa mempelajari materi ini nanti. Nah, materi yang kita bahas nanti adalah materi pencerminan. Nah. Oke. Ya, Bu. Ya, apa tujuannya belajar pencerminan itu tadi? Oke, kita lihat ya. Tujuan saya di sini membelajar itu adalah yang pertama, saya pengen peserta didik dapat menemukan konsep refleksi berdasarkan pengamatan masalah kontekstual dan pengetahuan dalam bidang koordinat. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan rumus refleksi. Nah,
ini ada suatu permasalahan. Nah, kita bahas kan tentang refleksi ya tadi ya. Nah, di sini ada suatu masalah. Nih, ada permasalahan. Di sebuah rumah yang kecil, terdapat seorang gadis yang bernama Pamela yang akan pergi ke pasar. Pamela ini mau pergi ke pasar. Sebelum berangkat ke pasar, ia merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Nah, Pamela ketika bercermin, dia bertanya, loh, kenapa ya jarakku sama di cermin itu sama? Nah, kita lihat bentuk Pamela sama bentuk di cermin ini sama enggak? Sama, Bu. Sama Tapi ya? berlawanan. Nah ini ya, tetapi posisi saya kok berlawanan gitu. Kemudian jaraknya Pamela ke cermin dengan cermin ke bayangan itu sama enggak? Sama ya, karena berdasarkan cermin data. Nah, di sini ada permasalahan. Coba kita amati. Nah, coba kita amati Pamela pada cermin ya. Kita amati jarak Pamela ke jarak bayangan itu sama ke cerminnya. Hanya saja posisinya yang berlawanan. Nah, misal ya. Misal, ini ya, Pamela di depan cermin kita misalkan adalah fungsinya 2X min 3Y sama dengan 12. Terhadap cerminnya, misalkan cerminnya ini adalah Y sama dengan 2. Bagaimana posisi hasil bayangan? Posisinya Pamela di cermin itu bagaimana? Nah, ini nanti kalian pecahkan dalam yang sudah ada di LKPD. Nah, sebelum kalian pecahkan, langkah-langkahnya seperti apa, kita harus tahu dulu konsep dasar dari refleksi. Oke, ini nanti yang kalian ya, kelompok kalian nanti kalian diskusikan seperti ini langkahnya. Ada kelompok di break room, kemudian nanti diskusikan LKPD, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian, kemudian konfirmasi atau kita betul apa salah jawabannya, kemudian lagi nanti untuk mematangkan kalian kita kasih kuis. Oke. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan? Sudah kelihatan belum? Nah, kelihatan. Ini mana kalian? Yang mana kalian? Apakah setiap hari kalian bercermin? Ayo, siapa yang bercermin? Iya kan? Mana ini? Handiman mana Handiman? Handiman yang ini ya? Oke. Nah, ketika kalian bercermin, apa yang terjadi? Ketika kalian bercermin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita, Bu. Kalau kita mendekat atau menjauh ke cermin, apa yang terjadi? Bayangannya menjauh atau mendekat? Sama. Bayangannya menjauh. Sesuai. Akan mengikuti. Akan mengikuti ya, sama ya, berarti ya. Berarti, kenapa hal itu terjadi? Itu adalah nanti berdasarkan sesuai dengan sifat-sifat cermin datar. Nah, apa itu pencerminan? Berarti dari tadi kita lihat kok bayangannya sama, berarti kita menjadi pencerminan adalah proses mencerminkan. Ini biasanya adalah titik yang kita cerminkan, setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu terhadap X, terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, berarti berapa? X, min Y. X, min Y, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Oke, lanjut. Iqbal, terhadap sumbu Y, Iqbal. Kelihatan, Bu? Oh, nggak kelihatan. Ya emang nggak kelihatan. Nggak sengaja nggak saya kasih tahu itu. Ya tadi kan memperhatikan nggak, Iqbal? Ayo. Saya memperhatikannya. Kalau terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Kalau sumbu Y, berarti Y-nya berubah tanda. Y-nya tetap, X-nya berubah tanda. Kalau apa itu? Kalau terhadap Y sama dengan X, X, Y-nya berubah jadi apa tadi? Apa? Berapa? Buku apa? Oh iya, dibalik ya. X, Y. Dibalik. Betul. Dibalik menjadi Y, X. Kalau tadi Y terhadap Y sama dengan min X. Dibalik Bu, tapi dibalik. Berubah tanda. Dikasih min. Kalau titik 0,0 atau titik pusat? Titik asal? Min X. Berubah tanda semua ya, dua-duanya ya. Oke. Kemudian di sini terakhir X sama dengan A dan Y sama dengan B ya. Di sini ini keliru ya. Ini garisnya B bukan X ya. Ini hasilnya. Ada pertanyaan? Sebelum ke diskusi? Sebelum ke diskusi ada pertanyaan?
Nah, sebelum ke sini. Nah, dari berapa dasar tadi? Berapa? Ada 8 ya, dasar. Betul, ada 8 dasar yang akan kalian jadikan menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Sudah dicatat? Ini di LKPD juga sudah ada ya. Oke, kalian sambil buka LKPD, kita ke kelompok. Oke, silakan kalian kelompok, silakan diskusi masing-masing ya. Oke, dengan cara menampilkan salah satu, tapi kerjakan dulu yang buka dulu LKPD-nya. Silakan nanti diskusikan, ada yang share screen nanti. Silakan di itu. Lewat WA group dulu nggak apa-apa. Mana sudah dibentuk WA group kan? Ya, nanti atau ada yang salah satu share screen. Ya. Ngelak. Ya. Oke, waktunya ternyata sudah habis ini. Kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk menghemat waktu, salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ini saya mau share screen, main 3Y sama dengan 12. Kemudian saya sebarkan menjadi titik koordinat X sama dengan 0. Kemudian dapat Y sama dengan min 4. Kemudian Y sama dengan 0. X mendapat 6, jadi kita cerminkan, maka kita misalkan titik dulu. Anggap karena apa? Transformasi itu kan memindahkan titik-titik. Nah, kemudian ini misalkan titik dulu, kita cerminkan terhadap Y sama dengan 2. Tadi kalau Y sama dengan A, berarti X-nya tetap, Y-nya berubah. 2 kali 2 min Y, ya. Sama dengan X, 2 kali 2 kan 4. Ya, ini min Y. Ini sebagai X absen, ini juga sebagai Y absen. Maka X absennya sama dengan X, dan kita ubah karena kita mencarinya kan dalam bentuk X dan Y, bukan X absen atau Y absen. Maka kita balik. Berarti X sama dengan X absen, dan Y absen sama dengan 4 min Y, maka Y sama dengan 4 min Y absen. Sehingga hasil bayangannya tinggal kita substitusikan. X dan Y ini kita substitusikan ke dalam fungsi hasilnya tadi. 2X min 3Y sama dengan 12. Ya berarti X-nya kita ganti X absen, Y-nya kita ganti 4 min Y absen, sama dengan 12. Kita buka kurungnya dulu. Min 3 kali 4 adalah min 12. Ini min 3 kali min Y adalah plus 3Y, sama dengan 12. Di sini 2X absen plus 3Y absen, min 12-nya pindah ruas, berarti hasilnya adalah 24. Jadi, posisi Pamela pada cermin itu adalah 2X absen plus Y absen sama dengan 24. X di sini 4 min Y. Oke, betul. Oke, ini benar. Nah, ini ada kesalahan. Ini apa? Y ya. 12 pindah ruas. Betul sekali ya. Kasih applause buat kelompok. Berapa ini buku ini? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Oke, kasih applause buat kelompok 4. Ada pertanyaan enggak? Cukup. Kalau tidak ada, dapat disimpulkan cara menentukannya tadi, kasusnya Pamela, yaitu yang pertama adalah misalkan titiknya. Kemudian yang kedua, tadi apa? Hasil bayangan. Mengubah hasil bayangan. Ke dalam bentuk X ya. Yang ketiga apa tadi? Mensubstitusi X dan Y. Betul. Nah, sekarang sebelum ke kuis, saya mau bertanya, di mana ini pembelajarannya? Gimana? Nah, sekarang adalah kuisnya. Silahkan kalian kerjakan. Catat ya. Silahkan dicatat dulu. Nanti kalian juga kumpulkan di GCR ya. Paling lambat ini nanti kuisnya adalah paling lambat itu jam 3. Kalau sudah, yang diakhiri pembelajaran hari ini, besok kita belajar. Tapi sebelum besok kita belajar rotasi. Tapi sebelum rotasi saya mau adakan pretest. Tetap semangat ya. Semangat? Masih semangat? Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.